Saya berharap kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita saatnya melihat orang bukan dari masa lalunya, tetapi dari masa depannya. Jangan lihat casingnya. Boleh jadi mukanya seram, wajahnya pang, tapi hatinya pink. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz, ini gue langsung penasaran nih Ustadz. Ya. Ustadz itu awal berdiri Pondok Tasawuf Underground itu seperti apa Ustadz? Oh, jadi gini. Awalnya Tasawuf Underground itu adalah komunitas orang belajar ilmu tasawuf melalui media sosial secara underground. Okay. Adapun nama Tasawuf Underground sendiri adalah nama yang terinspirasi dari Profesor Aziz Dahlan, guru besar ilmu tasawuf di UIN, yang menceritakan tentang bagaimana seseorang yang bukan siapa-siapa, enggak populer, melakukan pendidikan keagamaan pada preman-preman di Tanjung Priok. Tapi ini dibukukan dalam sebuah skripsi ya, skripsi. Jadi saya terinspirasi oleh itu. Lalu nama itu saya gunakan sebagai nama komunitas di Facebook waktu itu. Saya memposting kalimat-kalimat hikmah dari Imam Al-Ghazali, Syekh Ibnu Athaillah, dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata mereka yang ingin belajar ilmu tasawuf melalui media sosial itu banyak banget. Akhirnya saya bikin acara off air-nya. Kita namanya Sufi After Hours. Itu kayak mana itu Ustadz? Jadi kalau di barat itu kan orang after hours itu kan nenggak, minum alkohol dan lain sebagainya. Tapi kita bikin acara di kafe itu ngobrol perkara iman. Kita ngopi. Lalu lambat laun semakin banyak jamaah Facebookia, Instagramia, YouTubea yang datang ke rumah, kita bikin acara. Memang dari awalnya itu berawal dari media sosial ya Ustadz? Media sosial. Tapi maksudnya ada acara off air-nya yang langsung disaksikan gitu. Kemudian lambat laun ini berdirinya 9 tahun yang lalu ya. Oh, sudah 9 tahun. 9 tahun ya. Masya Allah. Lalu sejak 5 tahun yang lalu saya merasa melihat bahwa agama tidak hadir di tengah kaum marginal. Agama tidak hadir ke anak pang, anak jalanan begitu. Saya coba melakukan pendekatan dan yang paling saya tertarik itu melihat anak-anak jalanan, anak pang yang sedang ngamen, dia bermusik ria, lalu pakaiannya juga beda, rambut mohak dan bertato gitu. Ranah dakwah ini belum ada yang merambah. Saya mencoba melakukan pendekatan persahabatan dengan ngopi gitu. Dengan ngopi awalnya. Mereka lagi nongkrong, saya mengenalkan diri. Waktu itu saya masih ngajar di UIN, saya ngajar di Tarbiyah. Saya perkenalkan diri bahwa saya anak pesantren, saya ngajar di UIN. Habis itu saya serobot tuh kopinya dia, yang dia mungkin 1 gelas berlima saat itu. Begitu dipersilahkan, saya minum di cangkir yang sama. Saya menghapus bekas bibirnya dengan bibirku. Sejurus setelah itu, melihat tali persahabatan yang saya tawarkan, sejurus setelah itu, salah satu anak yang paling seram mukanya, yang sekujur tubuhnya bertato, cuman giginya doang yang dia nggak bertato, langsung minta diajarin ngaji, minta diajarin sholat. Saya pikir, ini keren banget nih. Lalu dia manggil ustadz. Manggil saya sebagai ustadz. Padahal saya mengenalkan diri tidak sebagai ustadz. Oh, justru waktu perkenalan diri tidak sebagai ustadz. Tidak sebagai ustadz, tapi karena saya cerita bahwa saya ngajar di UIN dan saya adalah alumni pesantren, automatically mereka mungkin menganggap, wah ini ustadz karena dia belajar di pesantren. Gitu. Tapi pertama kali akhirnya duduk bareng sama teman-teman di jalan itu, apakah langsung penolakan gitu enggak Ustadz? Tidak. Justru mereka, dia ngelihat saya keluar dari mobil, di parkiran berjalan menghampiri mereka, dia menyaksikan sendiri saya berbeda daripada mereka. Cuman saya mau bersahabat, itu credit point-nya. Bahwa kok ada seseorang di luar komunitas mereka ngajak ngopi, minum dari gelas yang sama. Itu kan bahasa persahabatan. Sehingga dari situ cair. Kita ngobrol banyak hal. Dan malamnya mereka akhirnya janjian untuk belajar sholat dan ngaji di rumah saya. Tadinya 5 orang, yang datang 9 orang dengan pakaian pangnya luar biasa. Lalu begitu mau sholat, anak-anak ini kan biasa 5 hari, 7 hari dia nggak mandi,
baunya radius berapa meter itu luar biasa, bau ular ya. Setelah itu dia datang bawa kawan banyak. Saya tawarkan mereka nggak langsung mandi, nggak langsung wudhu, nggak langsung itu. Saya jelaskan dulu bahwa persyaratan sholat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, ngaji seperti ini. Akhirnya kita siapkan handuk untuk mereka, kita siapkan odol dan sabun agar mereka mandi dulu semuanya. Kita sediakan sarung, kita sediakan kaos bersih. Baru jam sekitar setengah 12 baru kita mulai sholat isya berjamaah. Dan begitu kita mau sholat, dia nggak mau sholat di atas lantai rumah saya, mintanya di depan rumah di atas rumput. Oh gitu. Ustaz, boleh nggak? Biar sholatnya langsung ke langit, kata dia. Oke. Saya bilang ini mungkin nge-fly kan. Nah, tapi ada sesuatu yang menurut saya tidak ternalar kan saat itu. Begitu mereka saya ajak sholat, hanya 1-2 anak yang bisa baca Al-Fatihah. Selebihnya ya nggak bisa, nggak saya ajarkan istighfar saja. Begitu sholat semua termehek-mehek. Jadi mereka yang seram gitu, ternyata wajahnya saja seram, tapi hatinya Hello Kitty. Gitu. Jadi dia ini apa namanya? Tersentuh ya dengan tangis yang luar biasa. Dan yang lebih mengagetkan lagi, justru pada saat setelah sholat dia bertanya, saya belum selesai wirid waktu itu, Ustadz, mengapa salam kita tidak kita jawab setelah sholat itu? Padahal menjawab salam adalah wajib. Kritis ya Ustadz ya? Saya bilang, oke, nanti saya jawab. Nanti saya jawab setelah wirid. Gitu. Belum selesai saya ngomong begitu, ada yang nanya lagi, Ustadz, tadi banyak banget yang sholat di belakang kita. Wah, saya bilang, kamu mau nyintai ya? Saya bilang, kamu lagi ini ya? Habis gele ya? Enggak, Ustadz, normal. Akhirnya, saya bilang gini, ya udah, nanti saya jelaskan setelah wirid. Sebab ini pertanyaan bukan pertanyaan fikih, bukan pertanyaan tentang rukun, sunnah, atau persyaratan sholat. Ini lebih mendalam tentang rasa ning rasa. Gitu. Maka ini harus dijawab dengan persoalan tasawuf. Saya jelaskan, saya bilang bahwa sholat itu memasuki dimensi yang berbeda dengan dimensi kita. Kita salam tadi, salam buat malaikat, salam buat kanjeng Nabi. Jadi kita sholat harus merasakan kanjeng Nabi itu hadir dalam sholat kita. Sebab kita masuki dimensi itu. Sholat mi'rajul mu'minin. Harus merasakan seperti mi'raj. Gitu. Oh, pantesan bosan. Tadi banyak banget orang. Jangan-jangan kakek buyut saya ada. Gitu. Waktu dalam sholat. Ini kan sebuah rasa. Mungkin mereka tiap hari mendengarkan azan, melihat orang sholat. Mengapa tidak menjadi daya pikat bagi anak pang dan jalanan? Karena dia tidak merasakan bagaimana sensasi lahir dan batin bersolat. Dari situlah saya menjadikan tasawuf sebagai pendekatan untuk merangkul mereka, untuk mengajarkan mereka. Sehingga belajar Islam tidak hitam putih. Tidak hanya dari aspek hukum, tetapi dari aspek batin dalam Islam. Begitu, berarti kan 9 tahun berdirinya, kemudian 5 tahun akhirnya menemukan metode ya kepada teman-teman di jalanan, lapang jalanan ini. Prosesnya berapa lama saat hingga akhirnya mereka mau sholat, mereka mau belajar lebih giat lagi? Kasusnya beda-beda. Ada yang bisa, yang mereka yang datang mendekat untuk mau belajar, berarti dia udah mau sholat, sudah selesai. Bukan ustadznya yang hebat, tapi tarikan ruhani bahwa dia ingin bertobat, itu ada energi yang luar biasa yang bisa menarik orang. Bayangkan tadi sholat saja, saya ikut ketarik oleh energi pertobatan mereka. Kan? Sholat misalnya, mungkin orang biasa sholat, dia butuh dikejar-kejar debt collector dulu baru dia khusyuk. Kalau anak pang, anak jalanan, dia punya segudang penderitaan untuk diadukan pada Tuhannya. Maka kedekatan ruhani itu sebetulnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengajarkan mereka pada syariat. Gitu. Lalu antara satu anak dan anak lain ini kan masalah yang dihadapi dalam hidupnya kan beda-beda. Ada yang broken home, ada yang mungkin masalah ekonomi, ada yang memang dia melakukan pemberontakan terhadap orang tuanya, dia keluar dari rumah gara-gara lingkungan yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Nah, maka pendekatannya harus pribadi, personal, dan menggunakan persahabatan. Sebetulnya ini konsep dakwah Rasulullah. Rasul tidak memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai
tilmid atau talib, tidak sebagai murid, tapi sebagai sohib, sebagai sahabat. Maka persahabatan adalah metode untuk mengajar. Saya jadikan itu, ngopi bareng, kita ngobrol perkara iman, hal-hal yang mungkin sebetulnya adalah persoalan besar, tapi kita disampaikan secara ringan. Lalu lambat laun ini tambah banyak. Saya buat di beberapa titik di Jakarta. Pernah di Tebet, ini yang sempat viral ya, di kolong jembatan Tebet. Dulu pernah di Tebet kolong jembatan Tebet, lalu di Gondang Dia, pernah di Tanah Abang, di Bintaro, di perempatan Gaplek. Lambat laun mereka saya tarikin ke kantor saya untuk pondok. Kemudian baru pas pandemi, karena kita butuh tempat, akhirnya kita buat di sini. Jadi kita buat itu ada street base, central base, dan community base. Street base-nya di beberapa titik di ibu kota. Lalu ada central base-nya ini sebagai pondok. Jadi secara definitif ini sudah pondok. Karena kita sudah mengajarkan sejak bangun tidur sampai tidur lagi kan. Gitu. Jadi kemudian ada komunitas community base. Community base ini siapa? Jamaah saya yang belajar ilmu tasawuf, yang datang malam Jumat atau malam Senin, atau yang mereka secara online ngikutin postingan-postingan saya di media sosial gitu. Akhirnya mereka berhimpun. Ketika sudah di sini, ya layaknya santri gitu, layaknya santri yang lain. Dan banyak potensi yang di luar dugaan pesantren bahwa kita bisa lakukan. Gitu. Misalnya di pesantren-pesantren tradisional Nahdliyin itu biasanya di awal baca kitab Aqidatul Awam, kitab tauhid. Saya kenalkan ke mereka yang tadinya belajar alif ba ta, baca Quran, saya kenalkan Aqidatul Awam. Ternyata nggak butuh waktu lama. Mereka bisa menghafal nazom 57 nazom, satu kitab full itu dengan bantuan musik. Musik juga perantara untuk untuk bisa mempercepat belajar kitab. Dengan santai, disenandungkan, dan sama layaknya dengan pesantren yang lain tuh, gitu. Lalu kita juga ngitukan kitab-kitab seperti layaknya anak pesantren. Kita belajar kitab Bulughul Maram, kitab Nasuhul Ibad, ada kitab Al-Hikamnya Syekh Athaillah, kemudian ilmu alatnya juga, ilmu bahasanya kita ajarin nahwu shorof dari kitab Al-Jurmiyah. Jadi benar-benar seperti santri pada umumnya ya di Indonesia, betul, ya Sat, ya. Betul. Dan itu bisa diserap dengan mudah dengan para santri itu. Ya pasti karena mereka istimewa, ya kita perlakuan dan pendekatannya, metodenya ya harus istimewa. Ya kita tuh tidak bisa bandingkan kita antara pesantren yang sudah established dengan pesantren seperti kita. Ini pesantren istimewa, pendekatannya saja. Mungkin yang diajarkan hal yang sama dengan yang di pesantren, tapi cara mengajarkannya pasti berbeda. Gitu. Tapi luar biasa, ini mungkin sedikit cerita ya, ya. Saya dari awal silaturahmi ke sini ketemu Ustadz, itu luar biasa, dari teman-teman perjalanan yang mungkin identiknya ya, mungkin secara saya pribadi sendiri salah juga sih, punya pandangan yang buruk, kemudian sudah stigmanya khawatir, takut. Ini justru dengan antum secara adat terhadap ustadznya sangat luar biasa di sini. Kemudian kemarin sempat baca doa hafal gitu. Itu kan berdasarkan masa lalunya sih sebenarnya. Saya juga jadi penasaran nih sebenarnya. Karena masa lalu mereka kan mungkin cukup kelam ya, circle-nya berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya identiknya anak pang kan mabok tadi, kemudian maaf omong mungkin bisa sampai narkoba. Itu bisa lepas dari situ dari mana, Sat? Nah, gini. Memang betul bahwa semua anak jalanan itu 90% pasti kena psikotropika dengan jenis yang berbeda-beda. Ini saya justru mentraktir dengan sholat dan zikir. Traktir sholatnya, traktir sholat. Gimana tuh traktir sholat itu? Agar mereka merasakan tadi sensasi lahir dan batin, bagaimana nikmatnya sholat, zikir tanpa gelek gitu loh. Nah itu gimana itu? Ya karena selama ini kan sholat mereka ya, kita pakai bahasa tiap hari, pakai bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu. Lalu kita menghadap Tuhan, zat yang maha dekat dengan bahasa asing. Ini kan sebetulnya sebuah pembelajaran ya. Maka kita harus ngajarin anak di awal, anak jalanan, dia harus hafal, harus paham maknanya bacaan sholat, sehingga tidak seperti burung beo.
Yang hanya cuma mengucapkan saja. Mengucapkan, dia harus ngerti maknanya. Dari situ dia bisa melakukan pendalaman. Sehingga kerasa sholat itu nikmat secara lahir dan batin. Bukan seperti burung beo mengucapkan nggak ngerti artinya. Jadi sholat sebagai terapi sebetulnya. Lalu karena saya menggunakan konsep Inabah Pondok Pesantren Suralaya, saya menggunakan hidroterapi. Mereka dimandikan, mereka harus ngerti toharoh, ngerti bebersih, seperti halnya sebelum melakukan sholat itu ya. Iya, jadi ngajarin fikih itu praktek, bukan hanya teori. Gitu. Dari situ mulai kesentuh. Lalu mereka mendapatkan sesuatu. Oh iya, hati saya tenang kok Ustaz. Zikiran Ustaz. Oh, kita ajak zikir secara zahar, secara lisan dan secara hati. Kita ajarin tekniknya. Malam-malam seperti renungan dan muhasabah di malam hari. Dan itu bikin mereka kecanduan. Jadi beberapa kali misalnya ada 1-2 anak yang memang lagi keadaannya galau tingkat dewa, dia butuh penenangan diri, ya sudah kita ajak zikir malam-malam. Dan bahkan dijadikan ajang untuk merekrut anak-anak baru. Di awal pembersihannya adalah dengan hidroterapi dan zikir. Ini yang melepaskan mereka dari narkoba. Kemudian juga kita lihat anak pang, anak jalanan yang biasa mengonsumsi psikotropika, dia kuat bisa 4 hari, 5 hari tidak makan karena pengaruh obat tadi. Iya. Bagaimana menurunkan tensinya? Bagaimana menurunkan agar dia sadar? Itu salah satunya dengan kasih makan. Jadi makan itu bagian dari terapi. Jadi kalau kayak makan bareng gitu ya, Sat, ya? Iya, makan. Ya nggak harus bareng, artinya ada dimakan ya. Bukan hanya program itu loh. Saya itu program yang Jumat berkah, hanya Jumat doang. Seolah kita hanya makan hari Jumat doang. Seolah keberkahan hanya di hari Jumat. Kan kesalahan fatal itu. Nah, bagi mereka semua hari adalah berkah. Maka dia harus makan sebagai bentuk keberkahan. Yang melepaskan mereka dari ketergantungan. Sadar. Kalau lagi gele, lagi ngefly, nggak dikasih makan, nggak akan bisa ngomong bener dia. Dikasih makan, kasih minum, ajak ngobrol baik-baik, ngopi, sadar dia. Mereka melakukan tindakan yang di luar tindakan nalar, itu kan karena terganggu akalnya oleh psikotropika. Turunkan tensi itu dengan makan. Maka di sini 26 anak yang di sini makan tidur semua gratis karena bagian dari terapi. Harus makan mereka. Iya, pasti. Karena saya juga lapar kalau makan. Iya. Sambil ngopi, sambil ngopi. Rokok dengan ini rukun, Zat. Sekalian iklan. Insyaallah. Nah, Ustadz, tadi kan mungkin nggak banyak orang, Ustadz, bahkan orang yang mungkin yang sepengetahuan saya, Ustadz, ya, yang namanya melepas diri dari narkoba, yang saya baca, kemudian saya lihat gitu kan, itu kan sangat sulit, Ustadz. Itu prosesnya hingga akhirnya mulai ditraktir sholat tadi, kemudian bagaimana mengajarkan fikih itu secara praktek, itu prosesnya berapa lama, Ustadz? Beda-beda. Ada yang bisa langsung, ada ya. Ada satu anak yang betul-betul gairah pengen kembali pulang. Kita kan menyebut program ini sebagai peta jalan pulang. Jadi langsung terpanggil ya? Terpanggil misalnya. Dia dengar atau menyaksikan sendiri kawannya sudah berubah, maka dia pengen. Ahli tato dia. Begitu ketemu sama saya itu masih ngefly. Masih dalam keadaan itu. Ya preman jalanan bagaimana? Saya kasih makan, saya ngopi, kasih rokok. Baru dia ngomong bener. Serius kamu mau? Oke, mau. Mau saya traktir sholat? Mau, Ustaz. Mau bisa ngaji? Mau. Dia hanya dalam waktu 2 minggu dari yang baru mengenal abata, 2 minggu selesai dia bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Ya, ternyata baca Iqra pun terapi. Dia ngomong aja kan delay, kayak gitu. Kamu dari mana? Dari tadi, dari sana. Lama itu delay karena pengaruh psikotropika ya. Tapi dikasih makan, lalu diajarin teknik membaca Al-Quran. Ba secara konsisten setiap hari berapa jam dalam setiap harinya, itu membangkitkan saraf-sarafnya dia untuk kembali normal gitu. Dia merasakan sendiri bagaimana nikmatnya sholat dan zikir melebihi apa yang selama ini dia konsumsi. Jadi secara nyata saya tidak perlu jelaskan teori, dia mengalami ketenangan batin gitu. Artinya sebenarnya terapi untuk menghilangkan atau pindahlah dari hal-hal yang berkaitan dengan narkoba itu sebenarnya dari batin ya, Zat, ya? Iya. Bukan dari yang hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori saja ya, Zat, ya? Betul.
Jadi selama ini orang menganggap remeh sholat, menganggap remeh zikir, karena dia menjalankan sholat hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja. Tapi bagi mereka kan tidak, karena mereka langsung merasakan secara lahir dan batin, oh nikmat. Terus apalagi dia harus baca Al-Quran, harus bisa. Dia belajar alif ba tanya. Nah, anak jalanan putus sekolah. Bagi mereka membaca Al-Quran adalah kemewahan. Orang tuanya terbelalak begitu dia tahu dia bisa baca Al-Quran di sini dengan kita. Lalu dia pulang ke rumah menjadi imam bagi bapak dan ibunya. Masya Allah. Apa enggak berhasil gitu kan? Iya. Prosesnya antara satu anak dengan anak yang lain berbeda-beda. Maka pendekatannya pun berbeda-beda. Mungkin ada yang tingkat kecerdasannya luar biasa dan rajin banget sehingga akhirnya cepat. Ada yang lambat. Ada juga yang bebal ya, berapa kali dia bolak-balik ke sini ngaji tapi tidak konsisten, akhirnya ke jalan lagi. Pasti terjadi. Ada ya itu. Iya, pasti akan terjadi. Tetapi apa yang saya bisa syukuri sekarang dari 26 anak ini yang ada di sini justru membantu saya melakukan rekrutmen. Yang selama ini tadinya saya langsung ke jalan-jalan, sekarang saya punya 26 anak yang bisa saya sebarkan untuk menarik. Mungkin dapat 15 anak untuk ngaji di sini, 2 diantaranya berhasil menetap di sini. Tapi bahwa yang sudah di sini membantu saya melakukan rekrutmen. Sebab kadang nasihat dari mantan itu jauh lebih efektif. Jadi peliharalah mantan. Mantan apa dulu? Iya, mantan anak pang anak jalan. Oh iya, betul. Kan dulu kalau saya bisa ditipu sama mereka. Saya atau pernah kejadian ditipu, Seth? Ya kan selalu. Adik begini, saya itu nggak ngerti di awal-awal. Ini anak mabuk apa enggak? Dia pakai apa? Konsumsinya apa? Setiap jenis psikotropika efeknya beda-beda. Kalau para mantan tuh paham banget kan. Oh, Ustadz, yang ini jangan dulu Ustadz. Ini terlalu berat, biar aja dulu. Nanti Ustadz dimanfaatkan. Yang ini aja Ustadz. Ada assessment. Betul. Jadi memudahkan saya. Betul. Kemudian sekarang yang ngajarin Iqra nggak langsung saya sekarang. Anak-anak yang sudah di sini ngajarin Iqra. Jadi ikut mengajarkan ya. Iya. Dan alhamdulillah ada yang sudah ikut paket A, paket B, paket C. Sekarang bahkan ada yang sudah kuliah 3 orang. Nah, maaf nih Seth ya. Itu biayanya gimana sih? Nah, itu. Min haitsu la yahtasib. Jadi begini. Saya kan tadi bilang ada street based, community based dan central based. Kita punya community based. Jamaah saya yang datang kemari untuk belajar dengan saya seperti majelis taklim, atau saya datang ke masjid mereka di majelis taklim mereka, atau jamaah dari Facebook atau Instagram, mereka kan menyaksikan secara langsung pemberdayaan yang saya lakukan. Inilah mereka yang mensupport sebagai sahabat. Jadi tanpa proposal. Kalau kita minta bantuan ke sahabat itu nggak usah pakai proposal. Proposalnya pakai lisan saja. Ada yang bantu sembako, ada yang bantu lemari, ada yang bantu buat inilah listrik gitu. Jadi disupport di antara kita. Masya Allah. Itu masuk persahabatan yang saya bilang. Lalu misalnya menghadirkan guru-guru, anak-anak yang mulai kuliah, mulai belajar. Ini kan dia harus Zoom meeting ya. Harus ngerti pembelajaran online. Betul. Apa, harus ngerti juga bikin makalah. Betul. Saya hadirkan sahabat-sahabat dari mahasiswa. Saya kerjasama dengan UIN, dengan Budi Luhur, dengan UI, dengan UNAS, untuk hadir bersama kita, ikut membina mereka sesuai dengan kemampuan. Ada yang ngajarin desain grafis, ada yang ngajarin barista. Jadi tidak hanya di pondok ini tuh belajar terkait praktek belajar agamanya, tapi juga secara skill itu ditingkatkan ya, Seth ya? Betul. Jadi pemberdayaan ekonomi kita sudah punya kafe, kita punya laundry kiloan, kita punya juga sablon ya. Kemudian ada bisnis online, kopi juga. Berarti ini juga termasuk dari santri-santri juga, Seth? Iya. Insya Allah. Nah, lalu setelah itu juga selain pemberdayaan ekonomi, ya, kita juga punya senian yang itu mereka. Tadi musik ya, kita punya grup musik, anak-anak punya grup musik. Lalu punya teater. Kalau ini kan tasawuf underground. Iya. Teaternya karena kita latihannya di top roof, rooftop, itu kita namakan
upper ground theater. Oh, Masya Allah. Upper ground, bukan underground lagi. Iya, iya. Di atas atap gitu kan. Nah, terus alhamdulillah akan kita tampil di beberapa tempat termasuk di Kemenag. Lalu juga satu hal, kita melakukan advokasi ke anak pang, anak jalanan. Keseluruhan. Iya, jadi kita begini. Kita punya komitmen bahwa siapapun yang pernah ngaji, entah sekali 2 kali, terlibat persoalan kriminal atau kenakalan remaja di jalanan, tertangkap Satpol PP, maka kita membantu mereka untuk lepas atau mengadvokasinya. Kita siapkan LBH-nya, kita siapkan lawyernya. Makanya tadi yang kuliah tadi jurusan ilmu hukum itu kan nanti sebetulnya menjadi pengacara jalanan. Iya. Sebab anak pang dengan tato yang begitu banyak dan dana yang sebegitu itu hanya ada di jalanan, dia diam aja salah. Dikenal kayak muka salah paham lah pokoknya. Apalagi kalau di situ sebagai TKP, si anak pang, anak jalanan ditarik dulu itu di BAP ke kepolisian kan. Maka ini kan butuh hak-hak hukum mereka dijaga, kita lindungi. Nah, dengan adanya Pondok Tasawuf Underground, kita membuka peluang itu. Disinilah akhirnya mengapa saya dapat trust dari mereka. Oh, ini ternyata bantu anak-anak juga, bantu menyalurkan pada pekerjaan, kemudian juga melepaskan mereka dari narkoba, bantu sekolahnya. Kita ada paket A, paket B, paket C gitu kan, bantu kan lumayan juga. Jadi ada yang pintu masuk ke Tasawuf Underground gara-gara kita rekrut ke bawah, ada yang gara-gara oh ini program yang menarik adalah pemberdayaan ekonominya, dia mau dapat gerobak usaha misalnya. Oh, disediakan sama juga ya? Gerobak usaha. Terus misalnya ada yang tertarik dengan acara seninya, ada yang tertarik dari pengajiannya. Jadi beda-beda gitu. Misalnya pemberdayaan ekonomi. Mereka itu orang anak-anak luar biasa. Ya kita juga membuat formulanya yang luar biasa. Misalnya begini, kita punya program gerobak ini, gerobak usaha. Kita kasih buat usaha cendol dawet. 1 minggu dia jualan cendol dawet. Tapi minggu berikutnya dia jadi pengusaha gerobak. Maksudnya gerobaknya dijual. Saya baru nyambung, Ustaz. Jadi ketika sudah diberikan fasilitas, ternyata 1 minggu jualan cendol sesuai dengan kesepakatan. Minggu berikutnya dia jual gerobaknya. Terus hilang. Nah, itu gimana saat itu? Ya pasti akan terjadi lah. Saya pikir bank mengeluarkan kucuran dana UMKM juga kadang terjadi. Apalagi ini yang niatnya pemberdayaan ekonomi. Human error-nya Ustaz. Iya. bisa. Nah, Ustaz, tadi kan Ustaz kan bilang bahwasanya salah satu melihat teman-teman marginal ini kan sebagai pemicu kan untuk bisa diajak gitu kan. Bisa untuk berubah lah istilahnya. Nah, secara konsisten ini kan sudah 9 tahun, Ustaz. Sudah cukup lama ya. Apa yang mendasari Ustadz itu akhirnya tetap konsisten untuk melakukan ini, Ustaz? Gini ya. Ada visi apa? Saya sudah memilih bahwa ini jalan saya. Jadi saya sudah wakafkan diri saya untuk itu. Dan saya untuk mendekati mereka, kalau sayanya sebagai orang yang nggak punya penghasilan ekonomi, ya jelas tertolak dong. Saya datang merangkul mereka itu, saya selesai masalah ekonomi. Artinya saya sudah ada usaha. Saya punya penerbitan dan percetakan buku, istri saya juga punya usaha. Jadi hadir di tengah-tengah mereka bukan untuk memanfaatkan, saya mengajak mereka untuk melakukan perubahan. Banyak kita sebut sebagai peta jalan pulang, pengenalan peta jalan pulang. Nah, saya sudah merasa mewakafkan dulu di awal ketika saya belum mewakafkan diri saya untuk mereka, ya niatnya, tekadnya kadang agak-agak naik turun kan, apalagi tingkat kesabarannya ini kan nggak mudah menghadapi mereka, gitu. Maka setelah itu saya lihat apalagi ya kalau bukan kepuasan batin lihat perubahan itu, gimana nggak itu ya. Misalnya begini, saya ditelepon ibunya salah satu rumah mereka bahwa terima kasih Pak Ustadz, dia sudah jadi imam tarawih di rumah saya.
Padahal itu tadinya bagi kita mustahil. Iya. Jadi imam tarawih. Ya karena kita di sini Ramadan aja saya nggak jadi imam di sini. Bergiliran anak-anak imam tarawih. Dia tadarus setiap hari. Ketika pulang pas mau lebaran dia mau pulang ke rumah dan sudah pede dia pulang ke rumah. Dia menjadi imam. Malah imam tarawih di rumahnya bagi saudara-saudara yang lain. Padahal itu anak sudah dikucilkan, kayak dibuang, sudah nggak perhatian, dianggap tidak ada. Apa nggak bahagia sebagai seorang guru? Nah, peran saya kadang menjadi guru, kadang menjadi bapak, kadang menjadi sahabat. Kita mainkan itu. Nikmat banget gitu. Masya Allah. Kosan batinnya itu satu. Nah, sepanjang pendidikan tadi kan Ustadz ngomong kesabaran ya. Ada nggak sih Ustadz pengalaman unik ketika mengajar gitu kan yang membuat Ustadz ini kayaknya saya nggak pernah menemukan dengan pendidikan dengan yang lain gitu Ustadz. Sebetulnya banyak ya keunikannya. Jadi misalnya begini, anak-anak ini kan tercerabut dari akar keluarga. Yang paling besar pengaruhnya yang menyumbang mengapa mereka di jalanan adalah mereka yang broken home. Mereka menyaksikan konflik rumah tangga bapak ibunya, menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada bapaknya. Mereka ini kan butuh figur di jalanan itu. Siapa yang menjadi bapak mereka di jalanan? Siapa yang bisa menjadi sahabat bagi mereka? Nah, saya hadir di tengah-tengah mereka sebagai bapak. Salah atau benar ya kita belain orang anak gitu. Kadang anak seseram itu dan usia segede gitu, dia bermanja juga kan dengan saya, dengan kemanjaan yang berbeda-beda tentunya kan. Mau kuliah, gak ada handphone, gimana puyengnya saya kan? Bagi saya unik. Saya harus menyediakan handphone dong, anak gua kuliah. Ada ustadz begitu. Saya harus jadi bapak. Kalau sebagai ustadz tidak, saya harus jadi bapak. Baru saya bisa mengeluarkan uang atau cari duit untuk belikan handphone. Apa itu bukan kesabaran kita itu kan? Padahal belum tentu saya kasihkan anak saya yang usia 10 tahun handphone kan? Di situ kan kita memainkan memanage bagaimana jiwa kita kadang sebagai bapak, kadang sebagai ayah, atau sebagai guru. Anak jalanan 7 tahun di jalanan, pernah di penjara. Habis itu misalnya terlunta-lunta sudah hampir 10 tahun di jalanan, jarang pulang. Lalu bisa sampai kuliah. Itu kan perjuangannya luar biasa. Lalu ngambil ilmu hukum misalnya. Ngambil ilmu hukum. Membantu saya melakukan advokasi kepada anak jalanan. Apa itu tidak sebagai hadiah buat saya yang luar biasa? Apa itu tidak membuat keluarga dan tetangga-tetangga sebelahnya bangga terhadap perubahan yang dilakukan? Betul. Apa tidak menjadi magnet bagi anak pang dan jalanan yang lain di sana? Kita nggak perlu berkuar-kuar dengan nasihat, menyaksikan yang 26 berhasil keluar dari kelamnya dunia jalanan saja, itu sebagai magnet dakwah yang luar biasa. Insya Allah. Itu usianya dari 26 orang itu beragam. Jadi kita tidak memberikan persyaratan usia, tidak beri persyaratan ada uang atau tidak, karena semua nggak ada yang bayar SPP ini. Semua makan gratis, tidur gratis, ikut perkuliahan, ikut sekolah di sini, beasiswa dari kita, dari jamaah kita punya program orang tua asuh gitu. Jadi dari situ kan ini menjadi daya tarik, daya pikat bagi anak jalanan yang lain gitu. Dan saya berharap ini menginspirasi bagi orang-orang di luar sana. Tapi inspirasi yang melahirkan daya gugah, bukan inspirasi doang hanya di kepala, tapi melahirkan tindakan gitu. Kan bisa jadi orang yang nonton Rukun di Jogja sana, sebuah komplek di Kaliurang, lihat anak pang terlunta-lunta, ambil jadi anak asuh. Amin. Itu kan bisa itu. Udah harus bikin pondok upper ground gitu misalnya. Tasawuf upper ground nggak perlu gitu.
nanti saingan. Iya. Masya Allah. Artinya kita tidak ada terbatas usia di sini, Ustaz ya. Betul. Ditarik. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz sebenarnya. Karena bisa nggak di itu multiple choice aja di A B C biar saya. Jadi kayak ini tanya jawab ini apa Ustaz ya? Ujian ya Ustaz ya. Karena tadi Ustaz, ketika sudah ditarik tadi Ustaz. Artinya kan ada lingkaran-lingkaran sudah terbentuk di jalanan itu pasti akan putus Ustaz. Ya, itu mungkin yang pernah antum sampaikan tuh soal mata rantai tadi. Oh iya. Nah, itu ibaratnya mungkin yang terbiasa menggunakan narkoba akan putus gitu. Kemudian yang terbiasa minum akhirnya tidak dan mereka akhirnya berubah gitu. Pasti kan akan ada melahirkan yang tidak suka sama antum. Good point. Itu gimana? Pasti terjadi ya. Jadi di tengah mereka, sesama mereka pun pasti ada bully. Jadi pasti dibully tuh anak-anak berhijrah. Karena berpindah tadi berpindah, iya. Misalnya, kenapa kita tidak lakukan pengajian terlalu lama di jalanan, di titik-titik yang saya sebutkan, termasuk di Tebet? Itu kan mereka seperti ikan dalam akuarium yang kelihatan. Kesolehannya kan kelihatan. Betul. Gak mau anak pang begitu. Paling di awal sebagai cara untuk menghimpun di tingkat awal, ya oke. Tapi ketika mereka mau asik masuk menikmati zikirnya, bagaimana belajar alif ba'tanya nggak terganggu, dia perlu tempat persembunyian. Inilah puasanya, inilah tempat persembunyiannya. Nah, jadi pasti di tengah mereka pun ada bully, apalagi orang yang ngajak dari lingkaran itu. Betul. Seperti saya, ya pasti, ya nggak perlu saya sebutkan, pasti akan yang tadinya mau nyaplai menyaplai psikotropika ke anak-anak ini akhirnya nggak jadi karena udah nggak ada. Di awal akan terjadi begitu. Tetapi lambat laun komunitas di luar sana yang belum ikut dengan saya atau yang bolak-balik sembakonya diterima, tapi dia belum mengaji gitu misalnya. Kita misalnya dapat sembako misalnya dari donatur, kita bagikan ke mereka sebagai bentuk persahabatan dengan mereka. Kan nggak semuanya juga mau ngaji, padahal itu kan cara untuk itu. Tetapi mereka menjaga. Mereka kadang melaporkan siapa dari pondok ini yang lari ke sana, masih pengen ngamen, masih pengen nabok. Itu ada pelaporan, Pak, ada telik sandi. Jadi tangan dan kaki saya, telinga saya banyak. Tapi tidak apa-apa, sepanjang dia tidak memusuhi. Di awal-awal pasti terjadi mereka mencurigai saya. Kalau sekarang kan mereka sudah menyaksikan sendiri. Yang tadi yang mereka di jalanan juga sudah banyak melihat kemari ikut kegiatan yang hanya mungkin sebulan sekali atau pas event tertentu mereka datang. Ini membantu saya. Yang paling yang mungkin bisa berbahaya mungkin pengedar narkoba dong ya. Iya betul. Tapi konsumsi narkoba anak pang, anak jalanan kan berbeda. Tidak semahal orang di luar sana. Biasanya mereka psikotropika kan murah ya. Bayangkan psikotropika itu jangan bayangannya yang harganya sekian mereka bisa dapat. Anak jalanan itu bukan hanya ngelem. Lem murah ya. Lem bisa ngefly. Ada lagi sekarang nih, bukan lem. Pakai pembalut wanita. Sorry ya, bukan yang bekas ya. Oh. Jadi pembalut dia beli, dia godok, dia rebus, airnya diminum, ngefly mereka. Oh, gitu. Karena ada kandungan kimianya ya? Iya mungkin, dia mereka menyaksikan gitu. Sampai seperti itu. Dan itu masuk ke anak putus sekolah SD. Gimana kita ya? Maka sebisa apa yang kita lakukan, anak-anak yang di sini tahu persoalan itu, membantu saya mengintai, membantu saya menciduk. Jadi misalnya gini, kayak di sini ada Ebol, ada Pongki, ada Jawir. Ketika misalnya di jalan yang lihat ada komunitas yang usianya masih belasan, 14 ke bawah 13, udah di jalan udah mentato, karena kita ciduk. Beberapa kali itu. Jadi kita kayak buser gitu. Iya. Gitu. Terpaksa kita harus lakukan. Kita harus putus rantainya. Kalau misalnya dia berhimpun dengan anak yang dewasa, pasti berbahaya. Bukan hanya narkotik, bukan hanya psikotropika, tapi seks bebas dan lain sebagainya. Maka kita potong mata rantai. Artinya memang 26 santri ini tidak hanya belajar saja, lagi-lagi tidak hanya meningkatkan skillnya juga, tapi justru membantu dakwah di tasawuf underground ini. Jadi benar-benar underground ya. Iya, underground. Lalu sekarang mah ya, misalnya anak sini, misalnya si Jawir, Pongki datang ke lokasi yang dulu mereka mabok, dulu mereka itu. Begitu ada kita, ini anak-anak sini bubar.
Mereka malu, nggak mau mengotori persahabatan. Dia udah nggak mau nawarkan lagi ciu, udah segan dia karena menyaksikan perubahan. Dia menjaga, jangan lu udah hijrah lu. Oh justru bukannya menolak tapi menghindari hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya itu. Dan saya melihat membaca peta, oh ini anak potensial juga. Dia kan tidak memusuhi, dia menjaga. Bahkan dia kadang melaporkan siapa-siapa yang masih mabok. Ternyata keluar dari sini masih mabok. Ada itu telinga saya dengar kan gitu. Berarti kan itu potensial juga santri saya dong. Betul. Meskipun mungkin hanya 2 kali dia datang kemari gitu. Tapi karena ketidakberdayaannya dia tidak ngaji layaknya yang 26 gitu. Tapi pada akhirnya ya di titik-titik yang jadi target saya ketika saya datang malam apa segala macam, ya mereka menghargai sekali. Tapi mereka belum bisa gitu. Ibaratnya tidak ada paksaan ya Ustaz. Iya, betul. Nah, Ustadz, harapan Ustadz untuk Pondok Tasawuf Underground ke depan itu seperti apa? Saya berharap bertambah berkembang dan kita mohon doanya, mohon bantuannya. Ini pondok ini akan tetap ada meskipun kita lagi membuat pembebasan lahan di Rumpin Bogor. Jadi pesantren yang punya lahan supaya kita bisa nanam tanaman, terus bisa bikin kolam, lalu juga bisa lebih efektif untuk melakukan ini ya, konsep inabah, pembersihan mereka yang kena narkoba, zikiran juga gampang, kita lebih memudahkan untuk membuat konsep pesantren seperti layaknya pesantren. Tapi ini dibiarkan menjadi pesantren urban yang untuk melakukan rekrutmennya. Gitu. Tapi kita butuh wadah di sana. Mohon doanya ini. Biar bisa. Buat sahabat rukun juga, mungkin minta doanya buat Pondok Tasawuf agar bisa berjalan lebih. Jangan hanya doa, dibantu. Sahabat rukun tuh, jangan lupa dibantu juga itu. Tidak hanya doa, mungkin sekedar silaturahmi di sini pun nggak masalah ya sahabat rukun ya. Betul. Semakin memperbanyak orang non-pang dan jalanan untuk hadir di sini sebagai sahabat, itu bagian dari pemberdayaan. Pokoknya ini banyak banget nih mahasiswa Unpam, UIN ya, UIN, PTIQ, UNAS yang sering kemari itu sebagai sahabat. Kita ngopi bareng. Habis itu kan pasti terbuka, ada berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kita hadirkan lawyer yang punya pengalaman luar biasa dulunya. Ternyata tadinya bukan siapa-siapa dari jalanan, tiba-tiba jadi lawyer. Ada dokter yang orang tuanya bukan dari keluarga yang kaya, tetapi bisa jadi dokter. Inspirasi itu kan enak kalau keluar dari pelakunya gitu. Jadi nasihat tidak harus keluar dari mulut ustadz gitu, tapi dari pelakunya. Success story yang dia dengar langsung itu bisa luar biasa efeknya. Masya Allah. Gitu. Membuat sahabat rukun yang mau silaturahmi ketemu dengan ustadz juga boleh ya untuk berkunjung dan mungkin bisa sharing juga terkait inspirasi-inspirasinya di Pondok Tasawuf Underground. Nah, ustadz terakhir nih terakhir ustadz. Kita minta pesan sih, pesan dari Ustadz untuk masyarakat terkait stigma anak pengjalanan yang tadi kan saya juga merasa sangat salah, Ustadz. Karena pandangannya ketika sekilas tuh sudah jelek, Ustadz. Mungkin bisa ngasih saran untuk proses hijrah mereka seperti apa. Saya berharap kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita saatnya melihat orang bukan dari masa lalunya, tetapi dari masa depannya. Jangan lihat casingnya. Boleh jadi mukanya seram, wajahnya pang, tapi hatinya pink, gitu. Atau hatinya Hello Kitty. Saya berharap para orang tua khususnya bisa menjaga bahwa modal pertama adalah keluarga. Broken home itu adalah sesuatu yang bisa jadi malapetaka bagi anak. Maka jagalah keluarga. Gitu. Terima kasih banyak Ustaz Halim sudah mau sharing bersama sahabat-sahabat rukun semua. Semoga biar rukun. Biar rukun, Zat. Benar. Memang kita inisiatifnya belajar di rukun juga, Zat. Biar rukun-rukun lah ibaratnya. Terima kasih Ustaz Halim atas sharingnya. Buat sahabat rukun semua, semoga sharing tadi bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bantu doa dan dukungannya, terutama ya Zat ya. Dan buat sahabat rukun semua yang belum download aplikasi, kita sudah ada aplikasinya, Zat. Ada di Play Store dan di App Store. Boleh download aplikasinya yang insya Allah bisa menemani keseharian di ibadah teman-teman sahabat rukun semua. Nah, terima kasih Ustadz. Kita undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada saran dan kritik dan ide-ide narasumber lainnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.